ada pembacaan eksepsi dari YNM 18 halaman ya. Jadi dokter sebenarnya pengen denger langsung, kita ikutin. Cuman kan kalau di dalam nggak boleh pakai kacamata ya. Jadi dokter harus menggunakan cadar. Jadi di sini diingatkan lagi bahwa dokter tidak ingin sebenarnya dikenal ke publik, makanya entah menggunakan kacamata atau menggunakan cadar, bukan untuk dikatakan kalian bahwa untuk menutupi apalah kemunafikannya dokter atau apa, bukan, karena dokter tidak ingin dikenal, intinya hanya itu ya. Jadi dokter menutupi gimana caranya, meskipun sudah banyak beredar foto-foto aslinya dokter di medsos, yang mau gimana lagi gitu. Tapi dokter pengen tahu ini hari ini apa sih yang mau diomongin sama kita tunggu aja. Dok, tadi di depan juga ada demo pembelanya Kaniki. Ya nggak tahu juga tadi ngeliat ya. Mungkin gimana? Selama emang kebenaran yang harus kita dukung. Yang jelas dokter akan mengikuti proses persidangan dan memang harus kita kawal. Jadi jangan sampai ada siraman-siraman yang selama ini diduga ya, jangan ada lagi. Gitu. Kan kalau dikawal kayak begini takut kan, APH-nya juga takut, jaksanya juga takut. Jadi semuanya saling teliti aja. Karena ini kasus sudah bukan kasus yang ringan ya, ini sudah intervensi di mana-mana. Biar nggak ada lagi kata-kata titipan gitu ya. Bener, betul. Jadi memang ini butuh banget pengawalan dari masyarakat. Jangan capek, mungkin udah jenuh, udah sekian lama. Tapi karena yang kita lawan ini adalah wow, luar biasa, duitnya nggak berseri ya, luar biasa. Jadi ya tergantung masyarakat apakah masih semangat, belum semangat untuk mendukung, untuk membongkar ini semua. Dokter kan pada sidang kemarin itu kan nama dokter banyak disebut ya di dalam. Kayaknya di awal aja sih dokter sudah terima surat dakwaannya. Jadi sebenarnya emang di awal tuh dibentuk narasi seperti itu. Dan emang perlu diketahui bahwa DRG datang nggak ini kali ini? Harusnya datang. Kenapa sih dia nggak datang mulu? Timnya datang. Hah? Timnya dianya nggak datang. Timnya mah males. Timnya Ngomong apa? aslinya Apa aja, yang timnya aja kalau ngomong aja pelitap-pelitut ngaco aja. Udah nggak ngerti. Jadi sebenarnya salah satu yang dokter semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Dokter pengen banget kalian bisa lihat bagaimana dokter akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu. Apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar dokter? Emang guys, kalian harus tahu dia emang getol banget ngejar dokter. Tapi karena usahanya yang duganya dokter, usahanya dia untuk menjebak dokter nggak kena, akhirnya Apakah karena NM yang kena. dokumen M itu tidak tembus, jadi dia cari cara lain untuk Mungkin, tapi dokter dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin dokter mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dia, dan di matanya dokter dia tuh pelongak-pelongok. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya, oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongak-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No. Ya, bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya, itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongak-pelongoknya kaget, bukan. Ya. Jadi memang itu karakter dia. Jadi dokter tahu. Dokter yang menimpa suami dari DRG. Kasus penggelapan. Kalian bisa cek sendiri di linknya juga ada semua. Tahun 2017 enggak, karena kan emang tuntutannya kan di bawah tahun. Jadi pelan-pelan aibnya DRG terbongkar mulai dari ibunya, terus kasus suaminya, terus kasus adik iparnya atau keluarganya lah gitu. Ya kalau di sini sih dokter malah cukup prihatin, dan sarannya dokter sebaiknya itu kan keluarganya dia ya, orang tuanya dia. Tapi dokter lihat memang dari analisanya dokter ini ada ODGJ, jadi ada gangguan jiwa. Jadi sebaiknya memang gimana sih caranya untuk men-take down atau kalaupun dihapus aja lah ya, bukan aib ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi di sini dokter sih sarankan untuk teman-teman masyarakat nggak men-share itu, karena kan yang namanya orang dengan gangguan jiwa ya itu harus kita kasihani ya, gitu. Jadi yuk kita nggak share yang itu tuh nggak ada kaitannya dengan ini. Dokter Ya. mungkin kan pihak DRG apalagi pengacaranya selalu menginginkan dokter sama dokter Oki untuk ikut jeblos ke penjara gitu. Itu kenapa sih mungkin dokter setujunya dengan apa? Ya mungkin ya karena dokter tidak tahu, mungkin ditanyakan ke merekanya ya kenapa kok begitu dendamnya. Yang jelas kalau menurut dugaannya dokter ya karena dokter membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat dokter cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan dokter bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Apa karena biar memenuhi unsur pemerasannya juga dok? Gak akan bisa. Gak akan bisa. Mau jumparitan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak akan bisa. Ya untuk DRG nggak akan bisa. Begitupun untuk anus dan untuk yang lainnya, gerombolan yang lainnya nggak akan bisa. Kalian hanya
capek-capek energi dan mupuk dosa aja ya. Karena kalian tidak tahu ada apa kejadian yang sebenarnya di balik itu. Cuman dokter nggak merekam semuanya. Seandainya doktif itu ya licik nih seperti DRG, kalian akan tahu sebenarnya seperti apa kebusukan langkah-langkah mereka, siasat mereka. Mungkin ada berapa kali upaya untuk menjebak dokter dalam Sangat pembahasan banyak. Lebih Dan dari dibukti 3? di handphone itu 3 kali. Di bukti handphone itu ada pengiriman hasil lab yang doktif diminta untuk merubah itu. Jadi mereka meminta untuk mengikuti hasil lab dari yang mereka minta, tapi dokter tetap nggak mau. uang tutup mulut gitu ya dokter. Iya, betul. Ya secara langsung ya, dok bisa nggak kak, ya sebutannya dokter nyebutnya kak ya, kak bisa nggak sih reviewnya itu pakai hasil lab ini? Dan itu ada saksinya, tapi dokter bilang loh ngapain? Yang dijual di masyarakat itu adalah hasil lab yang dokter sampaikan ke masyarakat itu. Jangan minta dokter untuk merubah itu, tarik aja, rubah semuanya, gitu kan nggak akan miskin. Setelah sekian ratus miliar kalian ambil bertahun-tahun, kalian nggak akan miskin hanya dengan bertanggung jawab meminta maaf ke masyarakat, berusaha untuk memperbaiki, selesai. Tapi tidak, ternyata ya mereka ada upaya-upaya untuk melakukan penjebakan ke dokter dan tidak berhasil. Ya mungkin kenanya ke Hakim untuk sidang ayah. Kaniki hari ini nggak Iya. Lu jangan bang bumbu. Nanti gue kunjungin tuh ya. Sorry. Ini kepala siapa? Bapak, sentak kepalanya. Kaniki hari ini nggak di sini. Ya nggak diizinin memprestasi ibu itu selfie kamera depan. Selfie kamera depan. Kaniki nggak di sini. Nggak di sini. Biar ada yang edukasi. Anak ya kalau di Rutan Pondok Labu itu kan ada jamnya dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besok habis. Karena di rutan itu ada telepon, wartel yang bisa video call. Jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa kemana sering. Sekarang nggak, karena jauh dan untuk kalau bisa anak-anak media. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi jadi aku juga pas dia baca resepsi aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca resepsi itu kayak aku melihat ada sosok papaku di situ. Aku sudah makasih sama anak. Yang mau disampaikan ya sabar ya. Sabar. Loli juga atau Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan. Amin. Jamaah. Betul. Ya seperti yang kalian dengar tadi. Kami foto dulu kami kita. Karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Nanti sekarang ini terbongkar satu persatu. Dok, tadi dukungannya seperti apa sih kepada kita dok? Dok, gimana nih dok? Tadi Niki sampai nangis. Betul. Dok, gimana nih dok? Seperti apa nih dok? Hari ini sidang kan ramai banget dan ada orang yang demo juga untuk mendukung Niki. Seperti apa nih dok? Dokter juga tadi. Gimana dok? Ya selalu mendukung dong. Dan tadi cukup ini nggak sih dok melihat Niki membacakan eksepsinya dia seperti apa nih perasaan dokter? Tadi kalian bertanya gimana tadi, kan saya menangis berarti sedih dong. Tapi bener, ini emang bener adanya nggak sih pandangan dokter ada kriminalisasi terhadap Niki? Ya kan kita ikutin aja lah. Oh dulu ya mas. Dokter sendiri nanti kalau misal diminta menjadi saksi seperti Bukan apa nih? diminta saya mau jadi saksi, bukan diminta saya mau jadi saksi. Tadi sudah siap ya dok untuk membuka dong. semua? Harus dong. Harus dong. Ada lagi? Untuk dokter jadi saksi kapan untuk kemungkinan? Nggak tahu, kan tunggu ada surat panggilan gitu. Kalau nggak ada surat panggilan, saya yang meminta dipanggil. Tapi dok kemarin kan pas pembacaan awal itu nama dokter disebut juga seperti apa nih? Mungkin dokter menanggapinya? Ya tinggal kita ini aja, kita ikutin aja apa namanya proses hukumnya saja, proses persidangan. Tapi
dokter yakin nggak sih di balik ini semua ada sesuatu atau seperti Ya, apa nih? tahu. Mungkin Saya nggak mau berstatement seperti itu karena berarti kan mencurigai tentang proses hukum. Saya nggak mau. Ya pokoknya semoga proses hukumnya tegak lurus ya. oke, Thank tapi you. diharapkan untuk dari DRG seperti apa nih dok mungkin? Saya nggak mau berkomentar. Oke, makasih dok. Terima kasih ya. Ya, ada pesan nggak sih buat DRG dok? Mungkin Saya nggak ada pesan, yang pastinya pesan saya untuk Nikita Mirzani tetap semangat dan selalu kuat. Untuk kehadiran RG sendiri, iya. And no comment. Thank you. Oke, makasih dok.